Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haniful Isyafaki dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 Institut Agama Islam Fakih Asy'ari. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzi dari Prodi PAI semester 4 YIFA Fakih Asy'ari. Di sini kami buat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan kelas yang akan kami sampaikan berikut ini. Di poin pertama kami akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan kelas. Adapun pengelolaan kelas yaitu sebuah usaha dari penanggung jawab suatu kelas untuk mencapai hasil yang optimal dari kelas tersebut. Maksudnya di sini adalah dari tanggung jawab seorang guru menjadikan siswa agar menjadi optimal, lebih efektif dalam proses pembelajaran dengan atau kita sering sebut dengan nama manajemen classroom. Manajemen classroom di sini adalah suatu potensi atau hak seorang guru atau kebijakan seorang guru untuk melakukan pengelolaan atau pemberdayaan kelas yang sifatnya agar suatu belajar lebih optimal dan sebuah pembelajaran tersebut menjadi lebih efektif dari apa yang telah diupayakan sebelumnya. Yang kedua yaitu tujuan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar. Terus yang kedua yaitu poinnya menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Dalam poin keempat ini adalah dalam proses pengelolaan kelas yang keempat ini adalah pendekatan. Dalam pendekatan ini ada beberapa poin yang disampaikan, tapi kami akan mengambil poin-poin yang lebih penting atau yang lebih sering diupayakan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama adalah poin tentang kekuasaan. Jadi seorang penanggung jawab atau guru yang sebagaimana menjadi tolak ukur kepada keberhasilan siswa ini akan ditugaskan untuk melakukan pendekatan, yaitu pertama untuk pendekatan kekuasaan. Maksud kekuasaan di sini adalah untuk mengontrol tingkah laku dari seorang siswa ataupun murid agar lebih stabil, agar lebih efektif. Pendekatan kekuasaan di sini adalah proses mengontrol seorang anak didik dari penanggung jawab seorang di kelas yaitu atau yang disebut guru. Tujuannya adalah untuk mengontrol sebuah tingkah laku anak. Jadi setiap anak, pergerakan anak di apapun di kelas itu akan terkontrol atas adanya tanggung jawab dari seorang guru tersebut. Pendekatan kedua di sini adalah pendekatan ancaman, di mana seorang guru akan memberikan sebuah ancaman atau sebuah hal-hal yang memberikan sifat jera kepada murid, misalkan saling ejek atau saling apa dari murid tersebut akan dilakukan pendekatan sebuah ancaman dari seorang guru dengan cara melarang ataupun memakai hal-hal yang bersifat membuat jera seorang murid tersebut. Ketika murid melakukan pelanggaran atau murid melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konteks atau prinsip yang ada, maka seorang guru akan melakukan pendekatan ancaman seperti melarang hal-hal yang bersifat di luar peraturan. Dari pendekatan yang terakhir adalah pendekatan hubungan atau pendekatan sosial. Di sini adalah konteksnya yaitu dari guru itu sendiri melakukan pendekatan kepada murid yang bersifat sosial, artinya melakukan secara ruhaniah. Tujuannya adalah memberikan dampak positif atau memberikan suasana positif kepada siswa. Dari adanya suasana positif tersebut, maka siswa akan lebih satu menurut kepada guru, satu lebih mendengarkan pelajaran dan lain-lain. Karena merasa bahwa sang penanggung jawab atau sang guru adalah teman dalam belajar, bukan seorang yang terlalu mengintimidasi ataupun yang lain. Jadi pendekatan sosial ini banyak dilakukan untuk menjadikan keefektifan dari pembelajaran tersebut.